Gajah Mada lahir dari kalangan rakyat biasa, namun sejak muda telah menunjukkan bakat luar biasa dalam strategi dan kepemimpinan. Ia pertama kali dikenal saat menjadi anggota Bayangkara, pasukan elit pengawal raja. Di tengah situasi Majapahit yang baru berdiri dan masih mengalami berbagai gejolak politik serta pemberontakan, Gajah Mada tampil sebagai sosok yang berani, tegas, dan cerdas dalam menghadapi situasi krisis. Reputasinya perlahan tumbuh di lingkungan istana, karena kesetiaannya kepada raja dan keberhasilannya dalam menjalankan berbagai tugas berat. Langkah penting dalam karirnya terjadi saat ia ditugaskan menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Rakuti, seorang pejabat istana yang berambisi merebut tahta. Dalam pemberontakan itu, Gajah Mada berhasil menyelamatkan Raja Jayanegara dan mengatur siasat untuk mengalahkan Rakuti dengan kekuatan militer yang minim. Keberhasilan ini membuatnya tidak hanya dihormati oleh raja, tetapi juga oleh rakyat dan bangsawan lainnya. Dari sinilah, nama Gajah Mada mulai mencuat dan menapaki tangga kekuasaan menuju jabatan tertinggi sebagai Patih Amangkubumi. Setelah kejayaannya dalam meredam pemberontakan Rakuti, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Daha, salah satu jabatan penting di wilayah Majapahit. Di posisi ini, ia semakin menunjukkan kepiawaiannya dalam mengatur administrasi wilayah dan membangun loyalitas dari para pejabat serta rakyat. Gaya kepemimpinannya yang tegas namun visioner, membuatnya disegani baik oleh bawahannya maupun oleh para bangsawan. Raja Jayanegara dan kemudian Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi menaruh kepercayaan besar padanya, terutama dalam menghadapi dinamika internal istana dan ancaman dari luar kerajaan. Puncak karir Gajah Mada tercapai saat ia diangkat sebagai Patih Amangkubumi, jabatan setara Perdana Menteri yang menjadikannya orang paling berkuasa kedua setelah raja. Pengangkatan ini berlangsung dalam suasana upacara resmi penuh simbolisme kerajaan. Dalam pidatonya, Gajah Mada menyampaikan visi besar untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Meskipun banyak yang memujinya, tak sedikit pula bangsawan yang khawatir dengan ambisinya yang luar biasa besar. Mereka mulai mempertanyakan apakah Gajah Mada akan menjadi pelayan setia kerajaan atau justru mengarahkan kekuasaan Majapahit ke dalam bayang-bayang kekuatan pribadinya. Dalam upacara pengangkatannya sebagai Patih Amangkubumi di bawah pemerintahan Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi, Gajah Mada mengucapkan sebuah ikrar monumental yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Ia bersumpah tidak akan menikmati palapa, sebuah istilah yang dimaknai sebagai kenikmatan hidup seperti rempah-rempah, makanan lezat, atau kesenangan duniawi, sebelum seluruh Nusantara tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Pernyataan ini menggema dan membuat seluruh istana terdiam. Beberapa menganggapnya sebagai wujud semangat patriotik dan tekad baja untuk menyatukan wilayah kepulauan yang masih terpecah belah. Namun, tidak semua pihak menyambut sumpah itu dengan penuh pujian. Banyak bangsawan Majapahit yang melihatnya sebagai bentuk kesombongan, bahkan ancaman terhadap tatanan kekuasaan yang sudah ada. Beberapa meragukan apakah penyatuan Nusantara secara militeristik adalah jalan yang bijak, mengingat banyak kerajaan di luar Jawa memiliki budaya, sistem politik, dan kekuasaan yang kuat. Kontroversi ini menandai awal ketegangan internal yang akan terus membayangi perjalanan Gajah Mada, bahkan saat ia mulai membuktikan sumpahnya satu persatu dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di luar Majapahit. Langkah pertama dalam mewujudkan Sumpah Palapa dilakukan dengan menaklukkan Pulau Bali, yang saat itu masih berdiri sebagai kerajaan independen dengan budaya dan sistem pemerintahan tersendiri. Penaklukan Bali terjadi sekitar tahun 1343 dan dipimpin langsung oleh Gajah Mada bersama pasukan Majapahit. Operasi militer ini berhasil menumbangkan kerajaan Bedahulu yang saat itu memerintah Bali. Setelah kemenangan tersebut, Majapahit menempatkan wakil-wakilnya di Bali untuk memastikan bahwa pulau itu benar-benar berada di bawah kendali kekuasaan pusat. Bali pun menjadi simbol pertama keberhasilan Sumpah Palapa dan pengaruh Majapahit mulai terasa di luar Jawa. Setelah Bali, Gajah Mada memperluas ekspansi ke wilayah timur, termasuk Lombok, Sumbawa, hingga sebagian Sulawesi dan Nusa Tenggara. Strategi yang digunakan tidak selalu berbentuk peperangan. Terkadang diplomasi dan perkawinan politik juga menjadi senjata. Beberapa kerajaan kecil menyerahkan kedaulatan mereka secara sukarela, sementara yang lain harus dikalahkan melalui kekuatan militer. Dalam proses ini, Gajah Mada tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Majapahit, tetapi juga menyebarkan pengaruh kebudayaan Jawa, bahasa Kawi, dan sistem administrasi kerajaan ke berbagai wilayah timur Nusantara. Namun, kesuksesan ini mulai menimbulkan kecemasan di kalangan bangsawan dalam negeri, yang merasa posisi dan kekuasaan mereka mulai terancam oleh ambisi besar sang patih.
Kesuksesan demi kesuksesan yang diraih Gajah Mada dalam menaklukkan wilayah-wilayah di luar Jawa, mulai menimbulkan kecemburuan dan kekhawatiran di kalangan bangsawan Keraton Majapahit. Banyak dari mereka berasal dari terah bangsawan tinggi yang merasa bahwa posisi Gajah Mada sebagai seorang rakyat biasa telah melampaui batas. Ia bukan hanya patih yang menjalankan perintah raja, tetapi mulai terlihat seperti penguasa bayangan yang mengatur arah kebijakan kerajaan. Dalam beberapa sidang istana, terdapat nada-nada sumbang yang mempertanyakan loyalitas Gajah Mada terhadap sistem monarki yang sah. Intrik politik pun mulai mencuat. Sejumlah bangsawan mencoba mempengaruhi Ratu Tribuana dan bahkan Hayam Wuruk agar membatasi wewenang Gajah Mada. Mereka menyebarkan isu bahwa ambisi penyatuan Nusantara hanya akan menguras sumber daya kerajaan dan membawa Majapahit ke dalam perang-perang yang tidak perlu. Meskipun belum cukup kuat untuk menjatuhkannya secara langsung, tekanan dari dalam ini mulai menempatkan Gajah Mada dalam posisi yang semakin sulit. Ia tidak hanya harus menghadapi perlawanan dari luar kerajaan, tetapi juga berhadapan dengan ketidakpercayaan dan upaya sabotase dari dalam lingkaran kekuasaan sendiri. Setelah menaklukkan wilayah timur Nusantara, Gajah Mada melanjutkan ambisinya ke barat, yaitu ke Kalimantan dan Sumatera. Ia memimpin ekspedisi ke Kerajaan Tanjung Pura, Kalimantan Barat, Kapuas, hingga kerajaan-kerajaan pesisir di Sumatera seperti Dharmasraya dan Palembang, yang pernah menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Penaklukan ini tidak selalu melalui kekerasan. Banyak kerajaan tunduk secara politik setelah diancam atau ditawari aliansi menguntungkan. Beberapa penguasa lokal diberi posisi sebagai pejabat di bawah struktur kekuasaan Majapahit, membuat sistem feodalisme Majapahit meluas hingga keluar pulau. Namun tidak semua proses berlangsung damai. Di beberapa wilayah, terutama di Sumatera bagian utara, perlawanan keras muncul dari kerajaan-kerajaan yang merasa terancam oleh dominasi Jawa. Pasukan Majapahit harus menghadapi konflik berdarah yang menelan banyak korban, baik di pihak militer maupun penduduk lokal. Ekspansi ini juga menimbulkan tekanan ekonomi dan logistik yang besar bagi Majapahit. Walau demikian, Gajah Mada tetap memaksa jalannya, karena menurutnya hanya dengan kontrol penuh atas seluruh pulau besar di Nusantara, sumpahnya akan sempurna. Ia menolak untuk berhenti di tengah jalan, meskipun mulai terdengar suara-suara sumbang bahwa tindakannya lebih mencerminkan obsesi pribadi ketimbang kepentingan kerajaan. Kedekatan antara Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk menjadi salah satu fondasi kuat yang menopang kekuasaan Majapahit pada masa keemasannya. Hayam Wuruk, yang naik tahta menggantikan ibunya Tribuana Wijaya Tunggadewi, adalah raja muda yang cerdas dan visioner, tetapi belum berpengalaman secara politik dan militer. Dalam hal inilah Gajah Mada mengambil peran sebagai mentor dan tangan kanan. Ia membimbing Hayam Wuruk dalam memahami geopolitik Nusantara dan mengelola para pembesar istana yang kerap berseteru. Kombinasi antara karisma raja dan strategi sang patih menciptakan stabilitas dalam negeri, sekaligus perluasan pengaruh ke luar wilayah. Banyak keputusan penting kerajaan ditentukan oleh pertimbangan bersama antara keduanya. Gajah Mada bahkan dipercaya menangani urusan diplomasi dan penyusunan kebijakan luar negeri. Kesetiaan Hayam Wuruk kepada Gajah Mada membuat kedudukan sang patih hampir tak tergoyahkan, sekalipun tekanan dari kalangan bangsawan semakin keras. Dalam beberapa literatur kuno seperti Negara Kertagama, hubungan keduanya digambarkan sangat erat dan harmonis, bahkan disebut sebagai pasangan ideal antara raja dan pembesar. Namun, hubungan itu kelak akan diuji secara tragis oleh sebuah peristiwa yang mengubah arah sejarah Majapahit, yakni Perang Bubat. Pada masa kejayaan Majapahit di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, kerajaan ini mulai menjalin hubungan diplomatik dengan kekuatan asing, termasuk Tiongkok. Dinasti Yuan yang sebelumnya menginvasi Jawa pada 1293 kini, telah digantikan oleh dinasti Ming, dan hubungan keduanya mulai mencair. Beberapa utusan dari Tiongkok datang ke Majapahit membawa hadiah dan surat persahabatan, serta catatan tentang kebesaran kerajaan yang mereka saksikan. Sebaliknya, Majapahit juga mengirim utusan ke Tiongkok sebagai tanda itikat baik dan untuk memperkuat posisi kerajaan di mata dunia internasional. Gajah Mada memainkan peran penting dalam pengelolaan hubungan luar negeri ini. Ia menyadari bahwa kekuasaan Majapahit tidak hanya harus ditunjukkan melalui kekuatan militer, tetapi juga lewat legitimasi diplomatik. Kedatangan utusan asing tidak hanya menjadi simbol prestise, tetapi juga peluang memperluas jaringan perdagangan antar negara. Di bawah pengaruhnya, pelabuhan-pelabuhan seperti Tuban, Canggu, dan Surabaya berkembang menjadi pusat niaga internasional. Namun di balik kejayaan ini,
Muncul pula kecemasan dari sebagian pejabat dalam negeri yang merasa bahwa Gajah Mada semakin berkuasa bukan hanya di wilayah domestik, tetapi juga dalam ranah hubungan internasional, membuat batas antara seorang patih dan seorang raja menjadi makin kabur. Perang Bubat menjadi titik balik paling tragis dalam karir Gajah Mada. Insiden ini bermula dari rencana pernikahan politik antara Raja Hayam Wuruk dan Putri Dyah Pitaloka Citra resmi dari Kerajaan Sunda. Pernikahan ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan diplomatik antara dua kerajaan besar di Pulau Jawa, Majapahit dan Sunda. Rombongan Kerajaan Sunda, dipimpin langsung oleh Prabu Maharaja Linggabuana, datang ke Trowulan membawa putri mereka dalam prosesi adat yang megah dan penuh kehormatan. Namun, situasi memburuk ketika Gajah Mada, dengan tafsir politiknya sendiri, menganggap pernikahan tersebut sebagai bentuk penaklukan Sunda terhadap Majapahit, bukan sebagai aliansi setara. Dalam pandangan Gajah Mada, Putri Dyah Pitaloka harus diserahkan sebagai bentuk takluknya Kerajaan Sunda, bukan sebagai mempelai raja dalam posisi yang setara. Hal ini dianggap penghinaan besar oleh Prabu Linggabuana. Ketegangan memuncak dan akhirnya meledak menjadi pertempuran terbuka di lapangan Bubat. Pasukan Sunda yang jumlahnya jauh lebih sedikit melawan dengan gagah berani, tetapi akhirnya seluruh rombongan kerajaan termasuk sang raja gugur dalam pertempuran. Dyah Pitaloka, dalam beberapa versi cerita, memilih bunuh diri demi menjaga kehormatannya. Insiden ini menjadi tragedi besar dalam sejarah Nusantara dan mencoreng nama Gajah Mada, terutama di mata rakyat Sunda yang hingga kini menyimpan luka sejarah mendalam dari peristiwa tersebut. Tragedi Bubat mengguncang batin Raja Hayam Wuruk. Ia tidak hanya kehilangan kesempatan menjalin aliansi politik yang strategis dengan Kerajaan Sunda, tetapi juga kehilangan wanita yang dicintainya, Dyah Pitaloka. Sejarawan menggambarkan Hayam Wuruk sebagai raja muda yang terpukul berat oleh insiden ini, terutama karena peristiwa berdarah itu terjadi atas keputusan dan tafsir politik Gajah Mada, tanpa sepengetahuan atau persetujuannya secara eksplisit. Hayam Wuruk merasa dilema. Di satu sisi, ia harus menjaga kewibawaan Majapahit, tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa mengabaikan luka pribadi yang mendalam. Meskipun tidak mencopot Gajah Mada secara langsung dari jabatan Patih Amangkubumi, hubungan antara keduanya membeku. Gajah Mada tidak lagi seakrab dulu dengan sang raja, dan peranannya dalam pemerintahan mulai dikurangi secara perlahan. Hayam Wuruk menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang melibatkan sang patih. Di lingkungan istana, para bangsawan yang sebelumnya tidak menyukai Gajah Mada mulai berani bersuara, menggunakan tragedi Bubat sebagai bukti bahwa ambisi Gajah Mada telah melewati batas. Insiden ini tidak hanya menjadi luka pribadi, tetapi juga awal dari turunnya pengaruh politik sang patih yang dulu begitu dikdaya di istana Majapahit. Tragedi Bubat meninggalkan luka sejarah yang sangat mendalam bagi rakyat Sunda. Peristiwa itu tidak hanya menewaskan pemimpin tertinggi mereka, Prabu Maharaja Linggabuana, tetapi juga menghancurkan harga diri dan martabat kerajaan Sunda di mata dunia. Dalam budaya Sunda, kehormatan raja dan putri kerajaan adalah simbol kesucian negara, dan kematian mereka dalam konteks penghinaan menjadi trauma kolektif. Rakyat Sunda memandang Gajah Mada sebagai tokoh yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut, dan dalam banyak kisah lisan maupun sastra lokal, ia digambarkan sebagai tokoh antagonis yang licik dan kejam. Selama berabad-abad, memori tentang Perang Bubat diwariskan turun-temurun, bahkan menjadi bagian penting dalam narasi identitas Sunda. Dalam naskah seperti Carita Parahyangan dan Kidung Sundayana, tragedi ini menjadi simbol ketegangan antara dua kebesaran budaya, Jawa dan Sunda. Gajah Mada, yang di Majapahit dikenang sebagai pahlawan, di tanah Sunda dikenang sebagai pengkhianat besar. Sentimen ini begitu kuat hingga dalam sejarah modern. Ketegangan kultural antara dua wilayah itu kadang masih merujuk pada peristiwa ini sebagai akar emosionalnya. Tragedi Bubat pun menjadi salah satu contoh paling nyata dalam sejarah Nusantara bahwa kesalahan dalam komunikasi politik dan pemaksaan kekuasaan bisa menimbulkan luka yang bertahan lintas generasi. Pasca tragedi Bubat, Gajah Mada tidak lagi memiliki posisi yang sekuat sebelumnya dalam lingkaran kekuasaan Majapahit. Meskipun secara formal ia tetap menyandang gelar Patih Amangkubumi, namun perannya semakin dibatasi. Hayam Wuruk, yang sebelumnya menggantungkan banyak urusan negara pada kebijakan Gajah Mada, mulai mengambil keputusan sendiri dan lebih banyak berkonsultasi dengan bangsawan-bangsawan lain di istana. Tekanan moral, kecaman dari berbagai pihak, serta kesadaran akan kesalahannya membuat Gajah Mada memilih untuk menarik diri dari pusat pemerintahan. Ia kemudian memutuskan untuk tinggal di Madakaripura, sebuah tempat sunyi yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan dan pertapaannya di hari tua.
Di sana, Gajah Mada menjalani hidup menyepi, jauh dari hiruk-pikuk politik dan urusan negara yang dulu ia kuasai dengan tangan besi. Ia tidak menyusun pasukan, tidak membalas dendam, dan tidak pula membuat gerakan pemberontakan. Langkah ini mencerminkan sisi lain dari Gajah Mada, seorang negarawan yang memahami bahwa masanya telah lewat, dan jalan terbaik yang tersisa baginya adalah penebusan melalui pengasingan diri. Madakaripura pun menjadi simbol akhir kejayaan dan kejatuhan seorang tokoh yang dulunya menggetarkan seantero Nusantara. Di Madakaripura, Gajah Mada menjalani sisa hidupnya dalam keheningan dan kontemplasi. Air terjun yang mengelilingi gua pertapaannya menciptakan suasana mistis yang memperkuat kesan bahwa ia memilih jalan spiritual sebagai bentuk penebusan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Gajah Mada menghabiskan waktunya dengan bertapa, menyepi, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kekuasaan duniawi yang dulu begitu ia genggam erat. Tidak banyak catatan tertulis yang menggambarkan kehidupannya di masa ini, namun legenda dan tradisi lokal menyebutkan bahwa tempat tersebut adalah lokasi ia mencapai kesempurnaan batin sebelum wafat. Kematian Gajah Mada sendiri diliputi oleh misteri. Tidak ada catatan resmi mengenai tanggal, cara, atau tempat pasti ia menghembuskan napas terakhir. Ada yang meyakini bahwa jasadnya tidak pernah ditemukan karena ia menghilang, seperti para tokoh suci dalam kepercayaan lokal. Ada pula yang mengatakan bahwa ia dimakamkan secara rahasia, agar tidak menimbulkan perdebatan atau kultus di kalangan rakyat. Apapun kenyataannya, wafatnya Gajah Mada menandai berakhirnya satu era dalam sejarah Majapahit, era di mana visi penyatuan Nusantara dijalankan dengan tangan besi, ambisi besar, serta pengorbanan yang tidak sedikit. Kepergiannya meninggalkan warisan besar, sekaligus pertanyaan moral yang terus bergema. Apakah semua yang ia lakukan benar-benar demi negara, atau demi egonya sendiri? Meskipun akhir hidupnya diwarnai kontroversi, tak bisa disangkal bahwa Gajah Mada meninggalkan warisan administratif dan militer yang luar biasa bagi Majapahit. Ia berhasil membentuk struktur pemerintahan yang lebih terpusat, dengan sistem pengawasan yang ketat terhadap daerah-daerah taklukan. Gajah Mada membagi wilayah Nusantara ke dalam beberapa mandala atau zona kekuasaan, dengan pejabat yang ditunjuk langsung oleh pusat, sehingga kekuasaan Majapahit bisa menjangkau jauh hingga pelosok. Ia juga membangun jalur komunikasi dan logistik antara wilayah-wilayah penting melalui pelabuhan dan jalur laut, memperkuat posisi Majapahit sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan. Dalam bidang militer, Gajah Mada memodernisasi struktur pasukan Majapahit. Ia membentuk satuan-satuan elit yang terlatih secara khusus, serta memperkenalkan sistem kampanye militer terencana untuk ekspansi wilayah. Selain itu, ia sangat mengandalkan angkatan laut sebagai alat utama penaklukan dan pengawasan kerajaan-kerajaan pulau lainnya, menjadikan Majapahit sebagai kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara pada zamannya. Strategi militer yang ia rancang, termasuk penggunaan diplomasi disertai ancaman militer, menjadi cetak biru bagi kerajaan-kerajaan berikutnya. Dengan segala capaian itu, nama Gajah Mada terus diingat sebagai arsitek kejayaan Majapahit, meskipun bayangan kelam perang bubat terus membayangi reputasi gemilangnya. Sejak masa kuno, pandangan terhadap Gajah Mada selalu terbagi dua, antara yang mengaguminya sebagai pahlawan penyatu Nusantara, dan yang mencelanya sebagai tokoh ambisius yang mengorbankan banyak nyawa demi obsesinya. Dalam Negara Kertagama, karya MPU Prapanca yang ditulis semasa hidupnya, Gajah Mada dipuji sebagai tokoh luar biasa yang setia pada negara dan menjadi tulang punggung pemerintahan Majapahit. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang cerdas, kuat, dan penuh dedikasi terhadap kejayaan kerajaan. Penulis-penulis istana pada masa itu tentu memiliki kecenderungan mendukung tokoh-tokoh istana, namun karya ini tetap menjadi acuan penting dalam menilai warisan Gajah Mada. Sebaliknya, dalam Pararaton, yang ditulis sekitar 1 abad setelah era Majapahit, Gajah Mada ditampilkan dengan sisi yang lebih manusiawi dan bahkan sedikit negatif. Ia disebut sebagai tokoh yang keras, kejam, dan tidak segan menggunakan cara apapun demi tujuan politiknya, termasuk dalam insiden Bubat. Beberapa bagian naskah tersebut bahkan menunjukkan adanya ketegangan antara Gajah Mada dan kalangan bangsawan, yang dianggap mencerminkan pertentangan internal dalam istana. Polemik ini menunjukkan bahwa sosok Gajah Mada bukanlah tokoh satu dimensi. Ia adalah tokoh sejarah besar yang kompleks, penuh jasa, namun tak lepas dari bayang-bayang kesalahan tragis. Tafsir atas dirinya pun berubah-ubah tergantung pada nilai-nilai zaman yang menilainya. Nama Gajah Mada tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan kolektif bangsa Indonesia. Sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan,
Ia sering dijadikan simbol nasionalisme dan cita-cita persatuan. Pada awal abad ke-20, tokoh-tokoh pergerakan seperti Soekarno dan Muhammad Yamin mengangkat kembali semangat Sumpah Palapa sebagai landasan imajiner atas terbentuknya negara Indonesia. Dalam narasi ini, Gajah Mada diposisikan sebagai proto-nasionalis yang telah menggagas integrasi Nusantara jauh sebelum konsep negara bangsa muncul. Ia dijadikan lambang tekad dan keberanian dalam menghadapi tantangan untuk menyatukan wilayah yang luas dan beragam. Hingga kini, nama Gajah Mada digunakan di berbagai institusi penting, dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta yang menjadi pusat pendidikan tinggi, hingga jalan-jalan protokol di kota-kota besar di Indonesia. Dalam dunia hiburan, Gajah Mada muncul dalam novel, film, serial televisi, hingga game sejarah yang menggambarkan masa kejayaan Majapahit. Bahkan di kalangan militer dan kepolisian, nama Gajah Mada sering digunakan sebagai nama akademi atau satuan elit. Semua ini menunjukkan bahwa sosoknya tetap relevan dan terus dihidupkan sebagai simbol kepemimpinan, keberanian, dan nasionalisme, terlepas dari sisi gelap yang masih membayangi reputasinya dalam sejarah. Dalam kajian sejarah modern, tragedi Bubat dipandang tidak sekadar sebagai insiden militer, melainkan sebagai kegagalan diplomasi dan komunikasi antar budaya. Sejarawan kontemporer menilai bahwa insiden tersebut terjadi karena perbedaan persepsi antara Majapahit dan Sunda mengenai makna pernikahan politik. Bagi Majapahit, melalui tafsir Gajah Mada, pernikahan berarti penaklukan simbolik dan pengakuan atas superioritas. Namun bagi kerajaan Sunda, pernikahan tersebut dimaknai sebagai aliansi setara antara dua kekuasaan. Ketidakhadiran Hayam Wuruk di lokasi kejadian dan dominasi Gajah Mada dalam pengambilan keputusan memperkeruh suasana, yang akhirnya meledak dalam tragedi berdarah. Beberapa ahli juga menilai bahwa Gajah Mada terlalu kaku dalam menjalankan visinya menyatukan Nusantara, sehingga gagal membaca dinamika diplomatik dan emosi pihak lain. Ia melihat segala hubungan antar kerajaan dalam bingkai dominasi, bukan kolaborasi. Dalam pendekatan ini, Gajah Mada dikritik sebagai tokoh yang terlalu militeristik dan tidak fleksibel dalam negosiasi. Namun, penilaian ini juga diimbangi dengan pemahaman bahwa ia adalah produk dari zamannya, di mana kekuasaan dan kejayaan kerajaan diukur melalui ekspansi dan pengakuan dari wilayah lain. Maka, tragedi Bubat dalam sudut pandang modern tidak hanya mencerminkan ambisi pribadi Gajah Mada, tetapi juga menggambarkan betapa rapuhnya integrasi Nusantara jika tidak dibarengi dengan sensitivitas budaya dan komunikasi politik yang bijak. Banyak sejarawan mencoba membandingkan Gajah Mada dengan tokoh-tokoh besar dunia, untuk memahami skala pengaruh dan kompleksitas karakternya. Salah satu tokoh yang sering dijadikan pembanding adalah Otto von Bismarck, sang kanselir besi, dari Jerman yang juga dikenal karena ambisinya menyatukan negara-negara kecil menjadi Kekaisaran Jerman pada abad ke-19. Seperti Bismarck, Gajah Mada adalah negarawan yang menggunakan campuran diplomasi dan kekuatan militer untuk mencapai tujuan penyatuan wilayah. Keduanya juga dikenal kontroversial, karena mengorbankan banyak kepentingan dan nyawa demi proyek besar kebangsaan. Selain itu, Gajah Mada juga kerap dibandingkan dengan Julius Caesar dari Romawi. Caesar adalah jenderal dan negarawan yang sukses memperluas kekuasaan Romawi, namun akhirnya tewas akibat pengkhianatan karena dianggap terlalu berambisi. Gajah Mada tidak mengalami nasib serupa, tetapi ia juga menghadapi penolakan dari dalam istana, terutama setelah tragedi Bubat. Kedua tokoh ini memperlihatkan bahwa pemimpin besar seringkali berada di persimpangan antara kehormatan dan kecaman, antara kejayaan dan kehancuran. Perbandingan ini menunjukkan bahwa posisi Gajah Mada dalam sejarah bukanlah sekadar legenda lokal, melainkan figur global yang kisahnya sepadan dengan para pembentuk sejarah dunia lainnya, tokoh yang dikenang karena keberaniannya, namun juga dikritik karena ambisinya yang tak mengenal batas. Salah satu warisan paling penting dari Gajah Mada adalah gagasan tentang kesatuan wilayah Kepulauan Nusantara, yang kelak menjadi dasar konseptual terbentuknya negara Indonesia modern. Melalui Sumpah Palapa, Gajah Mada menegaskan tekad untuk menyatukan berbagai kerajaan, suku, dan pulau di bawah satu panji kekuasaan. Meskipun motivasi awalnya adalah politik ekspansi Majapahit, namun idenya melampaui zamannya. Dalam era kolonial dan awal kemerdekaan, tokoh-tokoh nasionalis seperti Muhammad Yamin dan Bung Karno menghidupkan kembali semangat itu sebagai landasan historis pembentukan bangsa Indonesia. Mereka melihat Gajah Mada bukan hanya sebagai tokoh Majapahit, tetapi sebagai simbol awal dari gagasan kesatuan nasional. Bahkan dalam Piagam Jakarta dan diskusi-diskusi awal pembentukan negara,
Semangat penyatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke sering dikaitkan dengan warisan Sumpah Palapa. Dalam konteks ini, Gajah Mada dilihat sebagai perintis kesadaran geopolitik Nusantara yang terpadu. Ia memberi fondasi imajinatif bahwa pulau-pulau yang tersebar bisa disatukan oleh visi bersama. Meskipun penyatuan itu di masa Majapahit dilakukan melalui kekuasaan, ide sentralnya tetap relevan dalam proses membentuk identitas nasional. Maka tak heran jika Gajah Mada sering disebut dalam pidato kenegaraan, buku pelajaran sejarah, hingga simbol-simbol resmi negara sebagai Bapak Integrasi Nusantara, tokoh masa lalu yang terus menerangi masa depan. Akhir kisah Gajah Mada dipenuhi ambiguitas moral dan sejarah yang memecah pendapat. Di satu sisi, ia berhasil mewujudkan impian besar menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara di bawah Panji Majapahit, menjadikannya tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia sebelum era modern. Namun di sisi lain, caranya mewujudkan cita-cita itu menimbulkan luka, terutama tragedi Bubat yang mencoreng reputasinya. Sebagian orang menilai ia adalah seorang pahlawan besar, negarawan visioner yang melampaui batas zamannya, memperjuangkan stabilitas dan kesatuan wilayah yang dulu terpecah oleh kerajaan-kerajaan kecil. Namun tidak sedikit pula yang memandang Gajah Mada sebagai sosok yang terlalu ambisius, bahkan kejam. Keberhasilannya dicapai melalui penaklukan, bukan persatuan sukarela. Tragedi Bubat menjadi titik gelap yang membayangi semua pencapaiannya. Dalam kacamata modern, ia bisa dianggap gagal memahami pentingnya diplomasi, empati, dan penghormatan terhadap mitra politik. Maka pertanyaan, pengkhianat atau pahlawan, tetap terbuka dan menggantung. Sejarah tidak selalu memberi jawaban pasti, tetapi membuka ruang refleksi. Gajah Mada adalah gambaran sempurna bahwa tokoh besar tidak selalu suci, dan bahwa kekuasaan besar selalu datang dengan bayaran yang besar pula. Warisannya bukan hanya tentang wilayah, tetapi juga tentang pelajaran moral yang tak lekang oleh waktu.